Om Swastiastu, salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nwayan Deni Jiandari, CGP dari Kabupaten Tabanan akan melakukan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari CGP Angkatan 6 SMK Negeri 1 Tabanan akan melakukan diseminasi ataupun pengimbasan atas modul yang telah kami pelajari, aksi nyata yang sudah kami lakukan. Di sini kami akan melakukan sharing ataupun berbagi, bertukar pikiran dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya di SMK Negeri 1 Tabanan. Bapak Ibu dari guru, dari tenaga pendidikan yang dia hormati, sebelum dia memberikan beberapa ungkapan, kita sebaiknya bersama-sama mengaturkan langsung kare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat perkenan beliau kita bisa berkumpul hari ini. Kita bisa berkumpul hari ini guna mengikuti kegiatan diseminasi, pengimbasan, atau orang menyebut juga kolaborasi, berbagi. Nah itu ya, jadi banyak istilah. Tapi intinya saya ingin sharing. Ibu bisa memperoleh ini dari sumber langsung, dari narasumber. Sehingga kelima ini dititipi, dipercaya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang sampaikan lagi sekali bahwa pendaftaran untuk guru penggerak masih terbuka. Kalau tidak salah sekarang sudah yang ke-8, yang ke-8-nya. Jadi Bapak Ibu yang berminat, nah ini kan tidak bisa dipaksa ya, tidak bisa dipaksa. Yang berminat ingin memperdalam pengetahuan tentang ilmu pendidikan, jadi kenapa tidak mencoba? Kenapa tidak mencoba ya? Nah itu. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan yang akhiri dengan Prana Santi. Om Santi, 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 Om. Membuat anak-anak itu punya yang disebut dengan soft skill gitu. Kita harus mampu membuat dia itu untuk mengontrol dirinya. Karena tidak selamanya seorang guru itu bisa mengontrol siswa. Disiplin berbeda dengan hukuman. Jadi meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi hukuman itu hanya tekniknya saja. Disiplin lebih besar daripada itu. Kita flashback lagi, kalau di pembelajaran guru penggerak, ini yang kita dicekokin lagi pertama. Saya sampai mengingat-ingat dan wah-wah gitu ya. Bagaimana filosofi beliau itu menjadi inspirasi bagi pendidikan Indonesia. Beliau di dalam filosofinya menekankan bahwa siswa bukanlah kertas kosong. Jadi bukan tabula rasa. Jadi bukan kertas kosong yang siap ditulisi, enggak. Bahwa siswa itu adalah kertas yang sudah ada samar-samar tulisannya. Kita hanya menebalkan saja. Siswa itu punya yang disebut dengan kodrat alam,
Ya, perkembangan zaman menyebabkan dia memiliki kodrat zaman. Kodrat alam ini yang tidak bisa dirubah. Saya yang sedari kecil itu tidak pernah minum susu, itu adalah kodrat saya. Jadi teman-teman yang cerdas mungkin minum susu dari kecil. Itu kodrat mereka. Kita tidak bisa samakan. Terus yang kedua adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Tidak harus siswa yang tidak bisa menjawab soal matematika harus kita suruh berdiri di depan. Kita harus pahami dia. Tujuannya adalah akhir dari sebuah pendidikan adalah budi pekerti, pembentukan karakter. Terus dari segi guru, tugas guru diingatkan kembali bahwa kita adalah pamong. Bahwa kita berfungsi untuk menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tujuannya adalah selamat dan bahagia. Mereka senang untuk belajar, mereka paham akan apa yang dia pelajari dan mereka mampu menerapkannya kelak di masyarakat, bukan terbeban untuk belajar. Guru ibarat petani, kata Ki Hajar Dewantara, yang ibarat biji padi. Biji padi ditanam nggak akan mungkin tumbuh jagung, tapi pasti akan ada rumput-rumput banyak di sekelilingnya. Tugas seorang petani adalah merawat, memupuk, dan segala macam. Tapi masalah nanti jagungnya itu mau tumbuh, isinya tongkolnya 1, tongkolnya 2, itu adalah kodratnya sudah. Terus kodrat alam dan kodrat zaman yang saya tadi sampaikan, yang terkorelasi juga dengan peran dan fungsi guru. Terus yang terakhir adalah keberpihakan pada anak. Terkadang ego kita melihat siswa itu adalah sebagai objek. Kita jarang mau melihat dari sisi siswa itu sendiri. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia berpakaian yang lain? Kenapa kaos kakinya enggak gini? Kenapa sepatunya bau? Gitu ya. Kita terkadang hanya langsung buka aplikasi, foto siswa ini kirim. Siswa enggak pakai dasi, siswa enggak pakai baju dan yang lain-lain. Di dalam menjerumuskan anak mendapatkan punishment. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai guru. Yang diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah 1, keberpihakan pada murid, bahwa kita kedua adalah mandiri, ketiga adalah kolaboratif. Jadi mampu untuk bekerja sama dengan guru-guru di sekitar kita untuk memajukan siswa. Guru bahasa Inggris antar guru bahasa Inggris bekerja sama, guru komputer antar guru komputer bekerja sama, gitu ya. Guru bahasa Indonesia antar guru bahasa Indonesia bekerja sama. Reflektif. Setiap pengajaran ajak diri kita dan anak-anak untuk merefleksikan. Sudah bermanfaat nggak apa yang kita ajarkan ke siswa? Atau kita hanya sekedar bercerita kalau ngalor ngidul hanya untuk menghabiskan waktu? Itu katanya. Dan inovatif. Bahwa sejauh mana kita meluangkan waktu kita untuk berinovasi, mengkreasikan sesuatu agar nanti siswa dalam proses pembelajaran jadi menyenangkan. Niko yang dituntut oleh diingatkan lagi oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Dalam penerapan disiplin positif ada yang disebut dengan teori kontrol. Tapi teori kontrolnya ini adalah teori dalam artian peran kita sebagai controller, gitu ya. Bapak Ibu tadi yang kasih kertas, coba sekarang kertas Niko dilipat. Ada yang bawa ballpoint? Oke, Bapak Ibu bayangkan saja Bapak Ibu menulis kisah yang Bapak Ibu nggak bisa lupakan di kertas itu. Tidak boleh diketahui orang lain. Mungkin masa-masa dulu dengan ayam bebeknya gitu ya. Ayam bebek yang sudah jadi pasangan orang lain gitu. Ataupun yang lain, silahkan itu kira-kira mungkin ditulis di sana. Sekarang lipat kertas itu, silahkan dilipat. Ya. Lipat. Nah, antar teman duduknya, Pak Sulaiman nggak ada teman duduknya. Antar teman duduknya sekarang dilipat dulu, dilipat sendiri. Sekarang Bapak Ibu pegang erat. Sekecil-kecilnya Bapak Ibu pegang erat. Oke. Nah, yang duduk di lajur kiri, ini kan berdua Ini berdua. Ya.
Kan ada dua. Nah sekarang yang sebelah kiri Bapak Ibu itu memegang erat dan yang sebelah kanannya itu mencoba membuka. Silakan, silakan Bu Dewi, itu Bu Ari Janawati mungkin berusaha membukanya. Bu Dewi jangan biarkan, silakan coba dibuka. Coba dibuka, tapi jangan biarkan terbuka. Yang memegang jangan biarkan terbuka. Iya. Ya. Oke. Ya, cukup. Oke. Ya. Itu kasus tadi bahwa yang A tadi memegang sesuatu yang kita tidak mau buka, gitu ya. Dan yang B mencoba dengan segala cara merayu Bapak Ibu yang lainnya, ayo bukalah, gitu. Kalau di dalam prakteknya seperti itu. Yang menyebabkan itu terbuka dan tidak siapa? Siapa yang memegang kendali dan kontrol? Diri sendiri. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya? Adalah diri kita. Sebelum putusan ini ya, kayaknya teman-teman sudah pada respon sudah bilang Bu, jadi ya intinya saja memang kayak gimana. Oke, sebelum mulai mohon saya duduk sedikit karena ini berbicara masalah perspektif teman-teman kita berlima, mohon tepat waktu di situ waktu jangan sampai lewat dan waktu yang disetting tepatnya. Tapi kata Bu Deni kuis saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Deni sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu di kesempatan kedua ini yang akan membawakan materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, sebelum kita mulai, kita briefing dulu biar Bapak Ibu lebih semangat lagi. Baik, kita bermain huruf terakhir saja ya. Tadi yang minta menunjuk Bu Elis pertama, yang akan ajukan pertanyaan ke Bu Elis, kemudian Bu Elis menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian huruf terakhir tersebut, jawaban dari Bu Elis, huruf terakhir saya tersebut adalah jawaban dari teman berikutnya. Nanti setelah Bu Elis menjawab, Bu Elis silakan menunjuk teman yang akan menjawab berikutnya. Ini adalah permainan huruf terakhir. Baik, langsung aja ya. Untuk Bu Elis, silakan sebutkan satu nama binatang. Gajah. Gajah. Baik, huruf terakhirnya silakan dilempar ke mana? Bu Ari Janawati melempar ke mana? Silakan tunjuk temannya. Dengar. Ular. Silakan Bu. Tunjuk Bu Ular. Rusa. Silakan tunjuk temannya lagi. Lebih silakan tunjuk temannya. Gajah. Gajah sudah disebutkan tadi. Gorila. Ya silakan boros tunjuk temannya lagi satu. Weka. Ya oke. Mereka mau tunjuk teman lagi? Pak Swasta. Ayam. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk penyemangat hari ini. Mari kita lanjutkan ke topik materi yang kedua, yaitu terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Baik, sebelum kita mulai, yang buka dengan pengajar umat Om Swastiastu. Bapak Ibu, kita mulai saja ya, terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini yang
cuma bisa berbagi pengalaman dia yang 1 bulan sudah mengikuti proses pendidikan CGP. Mungkin ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Adi ya. Kita lanjut saja ke motivasi. Nah di sini nah, terkait dengan motivasi. Nah di sini mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Nah, silakan pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan tadi kita kembali ke diri kita. Apa sih yang bagaimana sih kita sudah berperilaku dan seterusnya. Kemudian bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah ya? Bagaimana? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Tentunya di sini pernah ya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa diberi senyuman oleh teman kita di sebelah atau Bapak Ibu yang lain, pasti apa yang kita lakukan itu terasa memuaskan ya. Nah, untuk mendapatkan hadiah juga pasti pernah. Atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Baik. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita lihat pemaparan Dian Gussen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 perilaku motivasi manusia di sini adalah 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiganya ini adalah merupakan ya dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini sifatnya itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Itu merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, dan motivasi yang pertama ini bersifat eksternal yang datang dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini sifatnya adalah tingkat ini lebih tinggi 1 baris dari motivasi yang pertama. Kemudian motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita lihat intinya yaitu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Sehingga motivasi ini adalah motivasi yang bersifat internal, yang timbul atau tumbuh di dalam diri kita sendiri. Baik, kita lanjut. Di sini yang punya studi kasus ya, contoh kasus kepada ibu-ibu. Nah, di sini yang bacakan, Bobby kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pembelajarannya. Pada saat guru matematikanya
Pak Seno menanyakan pertanyaan, Bobby menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Bobby yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Bobby menertawakan Bobby yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Bobby untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk di korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, seperti itu. Ini ada nah, sampai di sini konsep jadi buruk, konsep jadi balik, dan konsep jadi kuat. Silakan nanti mungkin kami akan share nanti di grup GDKG terkait dengan identitas gagal dan identitas sukses daripada disiplin atau hukuman tersebut. Baik, kita lanjut bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Pak yang ambil ada 5 pertanyaan ya. Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan ini adalah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya? Apa? Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu konsekuensi? Ini termasuk ke dalam hukuman. Mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Ford. Alfie Ford adalah yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan. Nah, kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian yang kedua, adanya penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kedua, terima kasih sudah mendengarkan terkait dengan materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk itu, yang mengucapkan banyak terima kasih dan dia tutup dengan Pramu Sakti. Om Sakti 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 Om.
dari saya tentang keyakinan kelas. Jadi saya bilang tadi ya, hal-hal positif itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama tentunya dari dalam diri kita. Gimana kita menerapkan hal positif dalam diri kita. Kemudian kita di sini ada sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, hal kecil yang bisa kita ubah tentunya dari siswa kita, dari murid yang kita ajar. Maka dari itu di sini adalah materi keyakinan kelas, di mana kita mengimplementasikan tadi disiplin positif, hukuman, reward dan restitusi. Nah, saya mau tanya sekarang, Ibu dan Bapak Guru di awal semester, di awal kegiatan pembelajaran, apakah pernah membuat kesepakatan kelas? Jujur aja, pernah atau enggak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Kalau saya jujur, secara nilai-nilai disiplin positif nggak pernah selama ini. Hanya kesepakatan di bidang penilaian akademik saja. Nah, ternyata itu masih kurang kita sebagai guru. Kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, tolong Ibu Jero. Nah, jadi materi yang saya akan sampaikan sini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Itu adalah fondasi ke arah tujuan sebuah sekolah yang akan dilandaskan memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Kemudian selama ini kita hanya mengenal yang namanya peraturan-peraturan. Nah, sekarang peraturan-peraturan ini akan beralih menjadi sebuah keyakinan. Dan yang ketiga, gimana kita berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita. Oke. Nah, sekarang di pengertian, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau dulu biasanya keyakinan itu apa? Itu cenderung ke agama ya. Kalau sekarang itu lepas dari hal itu. Kemudian keyakinan kelas itu apa? Nah, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi semuanya nanti akan bermuara kepada gimana kita menciptakan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, murid-murid dibandingkan dengan dikasih dengan peraturan, dengan keyakinan ini akan lebih mengenal lagi ya. Ya, mereka akan lebih tergerak dan bersemangat. Jadi sekarang bagaimana kita akan beralih dari peraturan menjadi ke keyakinan. Nah, gimana sih proses atau gimana sih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata-kata yang negatif, harus dengan kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, yang cukup poin-poinnya. Kenapa? Agar diingat oleh semua warga kelas dan gampang untuk dipraktekkan. Kemudian keyakinan kelas harus diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan kelas pendapat atau diskusi. Dan yang terakhir, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu idealnya dibuat di awal semester. Kemudian ditinjaunya itu kapan? Mungkin saat terjadi pelanggaran di keyakinan kelas itu kita tinjau kembali. Kemudian habis liburan panjang, belum semesteran, kita tinjau kembali keyakinan kelas tersebut. Oke, berikutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, kita membebaskan seluruh warga kelas atau warga sekolah
IT di kelas bisa pakai LCD, atau mungkin ada yang juga mau pakai poster berupa kertas manila juga bisa. Ya, jadi di situ nanti kita bisa menuliskan atau mencatat semua masukan-masukan dari warga kelas atau warga sekolahnya. Itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, jadi apa 5 kebutuhan dasar itu? Ya, yaitu mungkin cenderung ke kesenangan atau fun ya, tapi pada orang beda-beda ya, jadi jangan sedikit kalinya ya. Oke, ini akan dibawa Bapak Ibu, dibawa deh alam sadarnya sampai ya menjadi masyarakat. Kenapa? Kan sih, nak dadi tuh ini. Nah kan akhirnya begitu. Terus buat apa kita membuat peraturan atau kesepakatan? Nah inilah pemerintah yang ingin manusia. Ya, salah satunya tadi ada kata-kata yang mungkin sedikit menyentil bagi kita semua, yang terutama bagi yang suka berkedok, begitu kan? Itu intinya begitu tadi. Kan hidupnya gitu tadi. Gimana ya Pak Sosto lagunya tadi ya? Nggak iya, janjinya pergi ke yatra, nangis. Iya, nangkilnya dengan mitra. Jadi dia kan berkedok aja kan? Kedoknya dia nanti mau kita yatra. Kedoknya bagus Bapak Ibu. Kedoknya bagus. Gitu ya, tapi vibes-nya ujung-ujungnya sama, iya sama selingkuhannya, ya, itu apapun namanya itu. Nah, itu juga menjadi sekarang kebutuhan, ya, kebutuhan manusia. Nah, dalam CGP ini yang saya pelajari ya. Jadi ternyata kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, jadi apa 5 kebutuhan dasar? Lima kebutuhan dasar itu kurang lebih yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan ya. Nah sebetulnya saat kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar yang kita miliki, yaitu seperti tadi ya, ada survival, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom. Kalau lagu tadi termasuk yang mana ya? Freedom, kebebasan, nggak juga ya. Yaitu mungkin cenderung ke kesenangan atau fun ya, tapi pada orang beda-beda ya, jauh jangan sedikit kalinya ya. Oke, berikutnya dan ada penguasaan atau power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti anak-anak ini winter nih sedikit, bukan sedikit ya, mungkin melanggar istilahnya itu. Apa pangkal masalahnya? Karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tapi kebutuhan dasar tadi yang kebutuhannya penguasaan, kasih sayang, dan kurang lebih mungkin kurang kasih sayang, sehingga anak-anak itu di sekolah cenderung berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan. Tadi kita perdalam lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ya.
Dan mungkin kalau kita telusuri, dan kita mungkin tidak melakukan itu Bapak Ibu, kalau kita telusuri anak didik kita, ya mungkin masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan bertahan hidup itu. Rumahnya masih ngontrak, mohon maaf ya, kemudian kesehatannya terganggu, termasuk kesehatan psikologi. Niko ngerangan anak-anak banyak yang kerauhan, ke salah satunya belum bisa memenuhi kebutuhan fisiologi. Oke, jadi ya mungkin Niko perlu ilmu kebatinan dibilangnya, sehingga anak-anak kan. Tapi namanya karena tidak terpenuhi unsur Niko di sekolah lah, pahitnya seperti itu. Maka sebagai seorang guru, bagaimana mengatasi itu? Yang kita penuhi kebutuhan yang tidak dimiliki oleh anak-anak itu. Tapi ya janganlah kalau bisa kita sebagai seorang pendidik untuk mengatasi hal-hal yang demikian, ya kita harus bisa mengambil nilai positif dari apa yang anak lakukan, sehingga ini tidak akan menjadi viral atau viral ya, dari kerauhan berjamaah jadinya, karena anak itu kita beri panggung ya. Jadi kita pesan saya untuk mengatasi hal ini, anak-anak janganlah diberi panggung ya. Nah, karena ini kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi, itu yang kita obati, jangan sampai salah memberi obat atau salah diagnosa. Berikutnya adalah kasih sayang atau rasa yang diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, mungkin anak-anak orang tuanya semua pada sibuk kan, jadi sibuk mencarikan uang atau mencari nafkah untuk anak-anaknya, sehingga ada bagian yang tertinggal, yaitu memberikan kebutuhan kasih sayang. Sibuk ada pipes, mau beli pulsa, mau beli bensin dan lain sebagainya. Zaman dulu kan orang tua kita tidak sesibuk itu kan Bapak Ibu, tapi yang fine-fine aja zaman dulu ya. Tapi sekarang sibuk oleh pipes, telapis dan lain sebagainya ya, untuk memberikan kebutuhan kesenangan anak-anak yang mungkin ini ya kadang-kadang bisa kalau nggak dikontrol bisa positif bisa negatif. Misalnya karena kita sibuk ya nggak, anak-anak SMP diberikan sepeda motor. Apakah itu positif dan negatif? Nah, ada positif negatifnya. Positifnya mungkin kita bebaskan sing bekantoh mana aja bapak gigi masuk, tapi negatifnya satu, anak belum cukup umur, kedua membiasakan menanamkan anak itu menabrak peraturan. Ini akan dibawa Bapak Ibu, dibawa dari alam sadarnya sampai dia menjadi masyarakat. Kenapa? Kan sih nak dari kok ini polisi dan dibayar dia melanggar nak dari kan akhirnya begitu. Terus buat apa kita membuat peraturan atau kesepakatan? Nah, inilah pemerintah yang ingin diubah sebenarnya mindsetnya. Siapa yang bertugas sebenarnya? Si orang tua dan kita sendiri sebagai pendidik atau guru. Berilah vibe positif itu kepada anak-anak. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak baik, penanaman tidak baik. Itu berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Nah, Niki maksudnya penguasaan Niki adalah setiap anak, Bapak Ibu, memiliki karakteristik dan kemampuannya masing-masing. Anak anesim demen matematika belum tentu loh dia akan gagal dalam hidupnya. Anak yang tidak suka bahasa Inggris akan gagal, tidak. Nah, poin positifnya adalah kita memberikan pengakuan itu
istilahnya kita beri anak itu vibes yang positif. Contohnya, kalau kita menemukan anak-anak rajin sembahyang misalnya, bukan ke dewan-dewan, terus dia sering bantu-bantu Bu Widya misalnya di pura dan lain-lain. Nah, anak ini harus kita beri dukungan positif, diberi penghargaan, tidak hanya yang jadi juara satu aja. Apa sih tujuan kita memberi juara atau memberi pengakuan itu? Kan hanya untuk, maksudnya kan, biar termotivasi. Anak-anak termotivasi, yang lainnya, untuk jadi juara. Coba pikir Bapak Ibu sekarang. Yang jadi juara 1, 2, 3 kan orangnya itu saja. Pernah Bapak Ibu melihat anak yang ranking terakhir, anak paling betul karena motivasi melihat temannya juara, dia akan jadi juara. Pernah nggak melihat? Nggak pernah. Bilang ini ya itu. Kalau tidak ada kesadaran dalam diri, ya udah, ya segitu aja. Nah itu dia, makanya tadi dibilang punish and reward. Punishment dan reward itu adalah sama-sama patuh loh. Makanya kenapa sekarang raport itu tidak ada ranking, itu permasalahannya. Ya, jadi semua itu harus ada muncul dari dalam diri sendiri dan harus kita dukung. Ya mau anak demen lain tinggal aja Pak Lurah, ini atlet, kalau atlet kita beri penguatan. Kadang ya sih bisa bahasa Inggris tak dari atlet penting. Kita mau matematika perusinya mengukur lapangan berapa kilo saya akan lari. Nah, yang dia perlukan adalah latihan, kembangkan. Yang seni juga demikian. Oh ini anak ini berbakat nih, kalau bisa jadi besar, bisa kalau menjadi seorang artis terkenal itu misalnya. Nah itu harus kita mengenali potensi anak-anak. Tentang teori itu Bapak Ibu, namun kenyataannya kan berbeda. Makanya masih belum modul materinya harus selesai. Begitu boken Pak tengah semester, semester ulangan. Nah itu aja model pembelajaran sekarang kan nggak ada penanaman positif. Kita ngejar-ngejar materi aja, pokoknya password murid ini menguasai. Pada dalam diri anak-anak itu ya tidak seperti itu, dia bertumbuh berbeda-beda. Nah ke depan harapannya ini kita pelan-pelan berubah, karena berubah itu sulit Bapak Ibu, sulit sekali. Nah kita orang memiliki kan batasan batis penyangkrak, ya, karena kita sudah merasa nyaman pada zona kita, itu permasalahannya. Selanjutnya, lagi sedikit aja Bapak Ibu, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak itu juga memiliki kebutuhan ingin bebas juga. Bebas dalam arti bukan bebas sebebas-bebasnya, dan Bapak Ibu. Artinya seperti tadi, namun begitu anak ini punya bakat seni, dia harus diberi ruang yang bebas untuk mengeksplornya. Jangan sampai ditekan-tekan atau ditakut-takuti bahkan. Awak ni matematika di belum mana, amun sing awak kalau lulus awak ni itu kan. Sedangkan anak ini punya kemampuan yang luar biasa di bidang seni. Ya, jadi kita tidak boleh mengintimidasi, merasa mata pelajaran kita yang paling wah. Awak amun sing bisa nih kene. Nah, nggak lulus kamu, nggak ini kamu. Nah itu nggak boleh. Anak-anak harus diberi ruang atau kebebasan untuk mengeksplor dirinya seluas-luasnya. Itu maksudnya kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan bertawa. Bapak Ibu kalau di kelasnya sama kayak sekarang misalnya, amun guru suka on-onan gitu, apalagi muridnya. Murid juga butuh kesenangan. Suka guru penampilannya berantakan, ngomongnya kanin kau. Siapa yang mau dengar kan itu? Jadi anak itu juga perlu variasi dalam kita mendidik. Itu juga Bapak Ibu
disebut kembali ke pasal 1 Nusa. Ilmu itu penampilan kena nangkil kebilang sing nawanga ngajaki itu kebat kita kurang eksplor diri, kurang kebebasan. Begitu pula anak-anak. Abang sing gitu, ya udah mereka selingkuh. Selingkuhnya apa? Udah nggak perhatikan pelajaran, main lain-lain. Itu ya. Nah, itu teori Bapak Ibu yang sampaikan makin prakteknya kembali lagi ke kita masing-masing. Karena kita punya gaya, punya kemampuan berbeda-beda juga dalam mengeksplorasi ataupun memberi pembelajaran kepada anak didik kita. Nah, harapannya 5 kebutuhan dasar kita bisa dipenuhi sehingga anak-anak bisa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, mengeksplor diri sesuai dengan karakteristiknya, dan ujungnya anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan juga bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu judulnya. Jadi kunci semua pendidikan itu adalah ingin mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang bisa saya sampaikan lebih lanjut dari Kak. Terima kasih. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya begini, begitu kita menemukan anak melakukan tindakan indisipliner, kita akan menawarkan sebuah metode problem solving. Kita tidak boleh maksa. Kita harus mencarikan sebuah solusi. Dari kesalahan kamu akan ada solusi seperti ini untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya kita harus menggali, menganalisis kenapa si anak ini melakukan tindakan tersebut. Apa motifnya dari tindakan ini, kita akan tahu apa sih yang penyebabnya sehingga apapun yang menjadi masalah akan cepat terpecahkan. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, seperti yang kita bilang, karakter profil Pancasila Bapak Ibu sudah tahu lengkap dengan elemennya. Karena di program kita belajar ini, di kurikulum ini, kita lebih mendekatkan anak untuk para karakter biar dia lebih humanistik. Lanjut. Oke. Restitusi menguatkan. Tujuan kita melakukan tindakan restitusi itu bukan untuk menghukum. Kalau kita menghukum akan ada rasa pesimis, akan ada rasa ketidakpuasan, tidak nyaman terhadap anak. Nah, dengan tindakan restitusi kita akan menguatkan. Dari yang salah dia akan menjadi benar, dari yang pasif dia akan menjadi aktif. Itulah tujuan restitusi yang sebenarnya. Karena kita posisi guru adalah seorang manajer dan seorang teman. Kalau kita sudah menjadikan mereka sebagai teman, mereka akan lebih terbuka wawasannya ataupun mindsetnya. Oke, 3 jenis restitusi tersebut. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas or stabilize the identity. Di sini apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas serta hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik depan teman ataupun orang dewasa. Menstabilkan identitas, kita menstabilkan identitas begitu ada anak melakukan suatu tindakan indisipliner, kita tidak boleh menjudge mereka, menghukum mereka, tapi kita dekati mereka dengan hati yang tulus. Kita akan stabilkan kondisi dia. Begitu kondisinya stabil, akan ada ketenangan, kenyamanan, kemerdekaan. Mereka akan berbicara apa adanya. Apapun motif dan alasannya akan terbuka secara lekat. Berikutnya, validasi tindakan adalah belajar menemukan alasan melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai. Validasi tindakan sama seperti Bapak Ibu, kenapa sertifikatnya belum keluar, kita harus melakukan validasi. Kalau sudah valid, sudah benar, maka apa yang kita inginkan akan cepat terwujud. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kemudian mohon dijelaskan. Oke, menanyakan keyakinan apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas. Artinya begini, begitu
kita menemukan anak melakukan tindakan indisipliner di dalam kelas ataupun di luar sekolah, kita akan tanyakan, kita akan beri pernyataan yang menggugah membangkitkan kesadaran anak untuk tidak melakukan hal yang negatif, karena dalam tindakan itu sebenarnya dia sudah menyadari bahwa setiap melakukan tindakan punya konsekuensi terhadap keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati di masing-masing kelas ataupun sekolah. Oke, seperti janji saya tadi, di sini saya tidak akan berbicara banyak. Itulah tadi poin-poin penting yang saya sampaikan dalam topik segitiga restitusi. Yang saya sudah bilang, segitiga restitusi Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa melakukan, cuma belum mengenali apa itu tindakan yang Ibu lakukan. Di pelabelan saja yang belum. Oke, terakhir saya akan tutup dengan sebuah pantun yang mungkin ditunggu oleh Bapak Ibu. Cendrawasih makan dulu, kena pikat kakinya hilang. Terima kasih wahai teman-teman guru, saatnya kita makan siang. Oh, kasih. Oh, Allah Pak de Afrika kan bintang yang kaget undang-undang apa yang orang ini pakai Pak. Iya Pak, aduh susah banget Bapak. Pak pelan-pelan ya, Bapak nak rekam yang pakai dikit Pak ada kesandiannya. Stop, stop. Nah. Terima kasih ya atas pertanyaan. Terus tadi apa itu materi yang dipakaikan dan semuanya bagus, jadi tidak berguna. Tapi bacanya tidak bisa. Hanya mengomentari saja. Jadi materi yang diberikan tadi yang saya tadi itu semuanya tidak bagus, hanya saja misalnya tampilan depan tidak terbaca di belakang gitu. Jadi kalau nanti menyampaikan materi, kalau Pak Adit kan bilang tadi artinya tidak bagus tuh. Jadi kayak itulah barangkali. Sehingga kita bisa membaca sambil mendengarkan juga bisa membaca. Terima kasih saja. Ya, terima kasih Bapak Atika. Jadi Bapak masukan yang luar biasa. Kemudian yang sama Bu Eka ini tadi cara atau ya Bu Eka itu. Terus terang ya Pak, yang pengen slide. Yang nak mudah bisa dikomplimasi yang di sini. Ini Pak masukan Bapak luar biasa. Nanti yang kedepannya karena terus terang Pak ini 3 modul, 3 modul ya. Nah, setiap akhir modul nanti dan kayak diseminasi. Nanti Bapak Ibu berpikir kan di mana ada dismenisasi. Nah, ada pembebasan di situ ada nasi kan? Nah, nasi. Ya, semua Pak artikel wetan balik ya ada lianan. Balik siki mantan Pak. Ini yang nulis mana sih tadi? Enggak ada Pak, enggak. Bunda. Oh iya. Dota. Nah, Ibu kembali Pak Bunda. Oh iya, Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Berdiri Bu Ros. Pak Man, Pak. Terima kasih. Dari depan di sini saya hanya mohon pendapat Bapak Ibu. Tadi saya sempat diskusi sama Pak Wayan tadi. Kita punya murid Papua nih. Tadi ada dibilang bahwa kita bahwa siswa itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gimana sih menurut Bapak Ibu di depan tentang kodrat alam mereka yang kita bawa ke sini? Karena saya punya anak asuh 1 ya, walaupun mungkin dibandingkan dengan punya anak asuh dari ibu-ibu yang seangkatan dengannya memang bimbingan gitu. Tapi saya merasa saya juga beberapa kali memanggil dia karena ada keluhan dari teman-teman
berusaha membimbing gitu, tapi ya masih menurut saya lebih susah saya membimbing secara pribadi juga dibanding dengan satu kelas yang biasa gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ros. Ini waktu itu pertanyaan berkualitas. Betul. Ini benar sekali nih apa yang dikatakan Bu Ros karena kita memang ada kasus itu memang ada di sekolah. Nah, mungkin biar saya saran-saran ya jawaban ini Pak Eca sama ini nampil ke jawaban mungkin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk kolaborasinya hari ini ya. Seperti Bu Deni bilang akan selalu ada kolaborasi dan akan selalu ada nasi. Oke, karena tadi Bu Deni di awal sempat sampaikan kenapa saya harus selalu bersemangat, karena memang saya ingin menjadi kepala sekolah dan saya tidak mau munafik ya. Karena apa? Saya ngomong bukan di sini saja. Waktu tes wawancara dengan para profesor orang itu saya bilang, apa tujuan Anda ya? Saya tidak jadi kepala sekolah. Kalau saya tamat tidak jadi kepala sekolah, saya akan jadi guru penggerak yang mangkrak, yang tidak bisa melakukan perubahan. Hanya dengan menjadi kepala sekolah kita bisa optimal melakukan sebuah perubahan kolaborasi. Kalau saya kemarin sudah ngomong berlima dengan kepala sekolah, Bapak Ibu silakan kasih ide, tapi kalau idenya bisa jalan, mohon maaf jangan tersinggung. Itu menjadi aset. Aset yang bagus kalau didiamkan ya jadi set-set, ya. Oke, kasusnya Bu Ros pernah saya alami ketika Bu Eka dan Bu yang pensiun siapa namanya ya? Bu Sri Handayani mencari saya, Pak Eca ini ada anak orang Papua tidak mau belajar, katanya Pak Eca keras. Bu silakan buka rekamannya, saya nggak pernah keras sama anak. Apalagi saya banting, saya nggak pernah. Kasih omongan keras pun saya nggak pernah. Kenapa dia tidak mau belajar bahasa Inggris? Satu, dia bilang berkode aja tidak bisa. Hanya pas masuk saya lagi, kamu cukup. Saya tidak sadari ya, yang namanya sini tidak. Kamu cukup hadir saja. Dan Bapak tidak akan pernah memaksa kamu untuk bikin PowerPoint. Karena untuk menghidupkan laptop aja kamu susah. Bukan Bapak menghina, karena kondisi kodrat alam kamu di sana itulah yang terjadi. Kodrat alam itu kemampuan hakiki yang dia miliki. Jadi seperti Bu Ros, kenapa pusing? Karena Bu Ros punya menyeragamkan kemampuan tujuan pembelajaran yang Ros menyamakan itu tidak bisa. Makanya saya setiap ada seminar saya selalu kuat-kuat. Karena kurikulum merdeka dengan investasi ini jawaban dari api. Kita disuruh mendidik anak mengkodratkan sesuai dengan kodratnya. Tetapi di kurikulum itu bukan sesuai kodrat. Di kurikulum itu adalah pendidikan yang memberikan manusia. Sementara diajar dewasa adalah pengajaran yang memanusiakan manusia. Ajarilah mereka sesuai dengan kodratnya, seperti Pak Adi tadi bilang. Kita ini dianjurkan seorang petani. Sementara murid adalah jagung. Jagung ya bertumbuh menjadi jagung. Tapi kenyataannya di kurikulum jagung disuruh berbuah pukul, berbuah jagung, berbuah ini, berbuah itu. Itulah yang salah konsepnya. Mudah-mudahan saya diangkat jadi menteri pendidikan akan santai. Dan tidak ada ulangan umum, ulangan PTS. Cukup Bapak Ibu, saya kasih kemerdekaan untuk memberikan penilaian. Itu ya. Terima kasih. Oke, Pak Adi silakan. Jangan mimpi setinggi mungkin, jangan mimpi jadi kepala sekolah, nggak ada apa aja. Yang record soalnya ini karena menjadi dokumentasi nanti dalam artian kita di depan ini bukan acting duit, dalam artian bukan pengambilan skill untuk kita jadikan formalitas, tidak. Ini disebut dengan aksi nyata. Bapak Ibu lah yang menilai kami tidak berkualitas ataupun tidak unggul ataupun mungkin ada peluang untuk unggul ataupun yang lain-lain. Tapi proses ini dalam artian kegiatan kita di diri penggerak adalah di awal seperti materi tiang yang kecepok buat tiang gitu ya, adalah membangun memang lingkungan positif. Kita tetap dalam artian tiang sebagai staf manajemen pasti akan mensupport apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan kami semua. Tapi kan kita boleh mengkritisi ya untuk hal yang lebih baik. Inti dari kolaborasi adalah kita bersama-sama membangun. Teman-teman yang menyuarakan adalah tim pengembang. Tapi sebenarnya suara-suara itu dari bawah.
apa yang kami kembangkan harusnya muncul dari bawah, bukan ide semata-mata 20 tim pengembang, sehingga teman-teman di guru tidak apresiasinya atau ide-idenya tidak tersalurkan. Itu sebenarnya tidak bagus, itu tidak diperbolehkan di dalam materi guru penggerak yang disebut dengan menggali potensi positif. Oke. Terima kasih untuk perhatian teman-teman tadi, karena kita ngomongin tentang membangun lingkungan positif yang seperti yang saya sampaikan. Jadi kita harus sadar bahwa lingkungan kita memang sudah bagus, tapi untuk memajukan ke depan kita perlu suasana lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu dibangun dari teman-teman sendiri. Lingkungan positif bisa hadir jika teman-teman merasa bahwa teman-teman ada pada lingkungan negatif. Jadi kita tidak akan bisa mengukur ketinggian sesuatu kalau tidak pernah tahu kedalaman sesuatu. Itu intinya. Bapak Ibu tidak akan tahu pernah namanya positif kalau Bapak Ibu tidak tahu negatif. Sekarang kita pada posisi yang di mana? Kan gitu dulu. Karena saya sambungkan dengan materi saya dengan disiplin positif. Disiplin yang sudah kita buat untuk anak-anak, teman-teman berlomba-lomba mesut anak-anak. Itu juga yang saya lakukan di awal. Saya cenderung melihat anak-anak, saya deketin, saya ajak ngobrol. Walaupun saya foto, dia itu hanya sebagai penyampaian ke teman-teman saya. Saya tidak sengaja. Itu saya sadari karena saya memang pernah terlibat di dalam disebut dengan PNK, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi human value education itu sangat penting kita membangkitkan anak-anak menyadari dulu kesalahan dia sebelum kita bilang dia salah. Seperti itu. Terus untuk pelajaran kolaborasi, mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman bisa membangkitkan lagi kegiatan LMS-nya, bagaimana menata LMS-nya biar rapi gitu nih.